Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Demokrasi. Kami akan memberikan argumen terkait mosi pada perdebatan kali ini. Dewan ini menyetujui mosi sistem proporsional tertutup dianggap merupakan sistem yang sesuai untuk diterapkan dalam pemilu tahun 2024. Sebelumnya, saya Nasya Ibtisam sebagai pembicara 1, sebelah kanan saya Cindya Samelvi Naila Pratama sebagai pembicara 2, sebelah kiri saya Dava Majesta Putra Narindra sebagai pembicara 3. Kami dari tim host Cokro Aminoto, perwakilan dari SMA Negeri 1 Kota Probolinggo. Argumen kami dilandasi dari 4 perspektif berpikir, yakni perspektif filosofis, yuridis, sosial historis, dan perspektif politik. Saya sebagai pembicara 1 akan menyampaikan quotes. Demokrasi bukan hanya semata hak untuk memilih, melainkan hak untuk bermartabat. Naomi Klein. Berdasarkan pasal 2 nomor 7 tahun 2017 Undang-Undang Pemilu, pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 2 ayat 1 tahun 1945, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sistem proporsional di Indonesia terbagi menjadi 2, yakni sistem proporsional terbuka dan juga sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup merupakan salah satu sistem perwakilan berimbang di mana para pemilih hanya dapat memilih partai politiknya secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidatnya secara langsung. Kandidat dipilih melalui partai politik yang diusung. Jika para pemilih dapat memilih kandidatnya secara langsung, maka hal ini dinamakan dengan sistem proporsional terbuka. Dalam sistem proporsional tertutup, para partai politik telah menyiapkan terlebih dahulu calon legislatif yang akan menduduki kursi yang dialokasikan kepada partai politik tersebut setelah pemilihan umum, sehingga calon legislatif yang berada pada urutan teratas maka cenderung akan mendapatkan kursi di parlemen. Sedangkan calon legislatif yang berada pada urutan terbawah maka cenderung tidak akan mendapatkan kursi di parlemen. Dalam artian lain, apabila rakyat memilih salah satu anggota dari partai politik tersebut, maka suara yang diberikan menjadi suara partai politik itu sendiri. Apabila suara partai politik pengusung telah mencapai ambang batas kursi, maka akan diberikan kepada calon-calon yang disesuaikan dengan nomor urutnya. Tentunya, sistem proporsional tertutup memiliki kelebihan, yakni terhindar dari adanya politik uang yang seakan telah menjadi tradisi di Indonesia dalam pemberlakuan pemilihan umum serta dengan diberlakukannya sistem proporsional terbuka. Dewan juri yang terhormat, interest kami jelas, yakni agar sistem proporsional tertutup menjadi sistem yang akan diberlakukan pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang, tanpa melakukan hal-hal yang mencoreng Undang-Undang Dasar, serta agar demokrasi di Indonesia semakin maju. Terima kasih. Baik, Dewan Juri yang saya hormati, saya sebagai pembicara kedua. Hukum tanpa kekuasaan menimbulkan anarki. Pemilu tanpa penguasaan menimbulkan tirani. Irfan Maulana. Sistem proporsional terbuka diharapkan menjadi sistem yang adil, agar calon terpilih lebih representatif dan legitimasinya menjadi jauh lebih kuat, karena sudah seharusnya yang berhak mendapat kursi adalah caleg yang mulai dengan rakyat yang paling banyak. Namun kenyataannya setelah sistem ini berjalan dari 2009 hingga 2019, bukankah banyak mengalami problem dan kritikan, mulai dari biaya kampanye yang menjadi mahal, integritas calon dan pemilih dipertaruhkan dengan maraknya politik uang, polarisasi politik, politik identitas, dan biaya yang dikeluarkan oleh negara semakin banyak. Salah satu contohnya adalah pada pemilu 2019, anggota Bawaslu Edward Sinagar mengatakan bahwa terdapat 9 kasus pelanggaran politik uang. 3 kasus di Jakarta, masing-masing 1 kasus di Riau, Jawa Barat, NTB, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Apakah tim kontra masih mengedepankan sistem proporsional terbuka yang banyak mengalami kekacauan ini? Maka dari itu, dengan diterapkannya sistem proporsional tertutup akan memanifestasikan hal-hal pendorong terciptanya demokrasi yang maju, yakni poin pertama, memperkuat partai melalui kaderisasi berdasar pada partai politik yang akan memperkuat pelembagaan pada partai. Hal ini disebabkan karena pada sistem proporsional tertutup menyebabkan peran partai yang dominan dalam menentukan anggota legislatif di parlemen. Tentu, partai akan membenahi kinerja anggota legislatif dengan cara melakukan kaderisasi lebih optimal, membuka kesempatan lebih luas kepada kader yang potensial, dan
sembari mengurangi oligarki dan praktik suap di tingkat elit. Apabila kinerja kader partai buruk di parlemen, maka masyarakat secara langsung dapat melakukan evaluasi dan memiliki stigma khusus terhadap partai politik pada pemilu selanjutnya karena telah gagal mencalonkan kader terbaiknya pada pemilu. Poin kedua, mengutip pada pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana secara tegas menjamin keterlibatan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan sebagai bakal calon DPR dan DPRD. Namun berdasarkan data perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi, yakni persentase DPR sekarang hanya 20,5%, masih jauh di bawah 30%. Hal ini tentu adalah sebagai akibat dari sistem proporsional terbuka di mana perolehan kursi ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Oleh karena itu, dengan diterapkannya sistem proporsional tertutup akan membantu partai untuk memenuhi kuota perempuan dengan tetap mengedepankan integritas yang dimiliki. Poin ketiga, sistem proporsional tertutup juga memudahkan negara melalui sistem pelaksanaan pemilu, mulai dari jam kerja penyelenggara yang semakin berkurang dan juga biaya yang dikeluarkan semakin sedikit, yaitu anggaran yang dikeluarkan untuk memproduksi surat suara pada pemilu 2019 sebesar lebih dari 603,32 miliar. Sedangkan jika menerapkan sistem proporsional tertutup dapat berkontribusi pada efisiensi sebesar selisih hemat sebesar 407,22 miliar. Mengutip kembali dari pendapat salah satu DPR Republik Indonesia periode 2009 sampai 2014, Syed Muhammad Mulyadi yang menyatakan bahwa sistem proporsional tertutup sangat ideal sebagai sistem pemilu saat ini, melihat dari tingkat politik dan ekonomi masyarakat di Indonesia yang sedang bertumbuh. Sejalan dengan pendapat beliau, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Siti Zuro, menyatakan bahwa sistem proporsional tertutup jauh lebih cocok untuk diterapkan karena mayoritas masyarakat masih kesulitan untuk memilih dan tidak memiliki preferensi memilih, sehingga hanya mencoblos lambang partai dan calon nomor urut 1. Menyusul hal tersebut, sejumlah kader partai politik menggugat Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum tahun 2017 pasal 168 ayat 2 dengan mengatakan frasa terbuka pada undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dewan juri yang saya hormati, saya tegaskan bahwa saya sangat-sangat setuju dengan mosi sistem proporsional tertutup, sangat sesuai untuk diterapkan dalam pemilu tahun 2024. Sekian, terima kasih. Baik, lanjutkan argumen yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, bahwasanya pemilu dengan sistem proporsional terbuka memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu biaya kampanye menjadi mahal. Karena apa? Beban biaya kampanye dibebankan kepada masing-masing individu calon anggota legislatif. Yang kedua, potensi terjadinya politik uang. Yang hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 515 yang mengatur tentang sanksi politik uang. Yang ketiga, berpotensi menjadikan partai politik mencalonkan anggota caleg sebatas mesin pengumpul suara yang mengedepankan figur dan popularitas daripada kualitas. Hal tersebut dapat kita lihat dari adanya produk yang mereka hasilkan yang menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, mengurangi kontrol partai terhadap anggota legislatif dan menghambat kader ideologis partai yang berfungsi untuk sosialisasi visi misi mereka. Yang kelima, menyebabkan anggaran negara menjadi lebih besar pada kertas surat suara. Karena pada sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih memilih caleg berdasarkan individu, bukan berdasarkan partai. Berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Gorontalo pada Oktober tahun 2022, pemilu dengan sistem proporsional terbuka menyebabkan kerugian pada Indonesia, yaitu tingginya biaya anggaran negara sebagai penyelenggara pemilu, adanya money politik, juga adanya politik identitas, lalu yang terakhir hilangnya nyawa 527 orang penyelenggara pemilu. Dengan adanya kekurangan-kekurangan tersebut, sistem pemilu proporsional tertutup hadir sebagai solusi untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan tersebut.
yang memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu biaya kampanye menjadi lebih murah karena calon anggota legislatif hanya mengandalkan saksi-saksi yang sebelumnya harus mereka keluarkan uang, tapi mereka hanya mengandalkan saksi yang telah disediakan oleh partai politik. Yang kedua, meminimalisir terjadinya money politik karena pemilih langsung memilih logo partai. Yang ketiga, memperkuat kontrol partai melalui sistem kaderisasi yang telah ditetapkan dengan standar-standar yang diinginkan oleh para pemilih mereka. Yang keempat, meminimalisir terjadinya politik identitas karena persaingan yang dilakukan antar lembaga bukan antar individu, dan meminimalisir hoaks-hoaks yang beredar di tengah masyarakat. Yang kelima juga meminimalisir anggaran negara sebagai penyelenggara pemilu dan meminimalisir terjadinya korban yang telah disebutkan sebelumnya. Interest kami jelas pada kali ini bahwa supaya demokrasi di Indonesia lebih maju dan menghilangkan politik uang yang telah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat Indonesia sebelum pelaksanaan pemilu. Sebagaimana demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, pelaksanaan sistem ini menjadi solusi supaya pelaksananya sesuai dengan asas pemilu, yaitu luber jurdil, tanpa melakukan praktek-praktek yang melanggar undang-undang. Kami akan memberikan kesimpulan. Pemilu adalah milik rakyat. Abraham Lincoln. Kepemimpinan bukanlah pemilihan selanjutnya, melainkan generasi selanjutnya. Tentunya banyak sekali problematika yang muncul di Indonesia dalam ranah pemilihan umum. Salah satunya diakibatkan oleh adanya sistem proporsional terbuka yang dianggap memiliki banyak sekali permasalahan-permasalahan yang hingga saat ini masih belum bisa dipecahkan. Salah duanya, yakni yang pertama adalah politik uang, dan yang kedua adalah tidak tercukupinya afirmasi wanita sebesar 30% di ranah legislatif. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memberlakukan sistem proporsional tertutup untuk memberhentikan permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh sistem proporsional terbuka. Dalam sistem proporsional tertutup, tentunya partai politik akan mengeluarkan calon legislatif atau kandidatnya sesuai dan juga berkompeten. Apabila partai politik tidak mengeluarkan yang berkompeten, maka hal itu akan merusak nama baik dan juga citra partai politik itu sendiri. Bukankah apabila partai politik mengeluarkan calon dan kandidatnya tidak kompeten, maka akan merusak martabat partai politik itu sendiri, saudaraku? Dewan juri yang terhormat, saya sangat-sangat setuju apabila sistem proporsional tertutup menjadi sistem pemilu pada tahun 2024 mendatang agar demokrasi di Indonesia semakin maju dan memberhentikan permasalahan-permasalahan yang berulang-ulang selama tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.